Perkenalkan, nama saya Romana Febrianti Putri Pako dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik untuk melakukan gerakan passing dan dribbling dalam permainan bola basket. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik passing dan dribbling yang telah diajarkan oleh guru mata pelajaran. Di antaranya ada 3 passing. Yang pertama adalah passing chest pass, lalu bound pass, dan overhead pass. Nah, untuk passing chest pass ini digunakan mengoper bola jarak dekat. Chest pass adalah teknik mengumpan passing yang dilakukan dari depan dada dan diarahkan ke rekan satu tim. Nah, kalau untuk melakukannya, kita hanya harus melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, pegang bola dengan kedua tangan, kemudian tahan di depan dada dan ujung jari di kedua tangan. Lalu, posisikan ibu jari di belakang bola dengan tangan dan ujung jari yang menyebar ke arah sisi bola. Jadi posisinya seperti ini. Lalu posisikan siku dekat dengan tubuh. Nah, setelah itu letakkan kaki pada posisi triple thread dengan tumpuan berat badan pada kaki belakang. Nah, lalu pindahkan berat badan ke depan saat melangkahkan untuk mengoper bola. Luruskan lengan dan putar ibu jari ke bawah sehingga tangan mengarah lurus saat melakukan tolakan. Kemudian akhiri dengan sentakan pergelangan tangan. Jadi seperti ini, lalu kita dorong ke depan. Lalu pandangan mata menuju ke arah bola yang dilempar dan arahkan bola lurus ke depan. Selanjutnya untuk teknik passing bound pass. Nah, teknik bound pass ini dilakukan dengan memantulkan bola ke lantai dengan menggunakan kedua tangan. Nah, biasanya bound pass ini dilakukan dengan passing yang jaraknya cukup dekat. Nah, caranya pegang bola setinggi dada menggunakan dua tangan. Nah, jadi seperti ini, lalu bolanya di depan dada. Nah, arahkan bola 3/4 jarak dengan rekan yang ingin diumpan sehingga bola akan memantul dari lantai dalam posisi yang menguntungkan untuk diterima. Kira-kira setinggi pinggang. Nah, kemudian langkahkan badan ke depan, rentangkan tangan, kemudian lempar bola ke bawah lantai guna memantulkan bola. Jadi seperti ini, lalu ke arah bawah supaya bolanya memantul ke rekan yang akan dituju. Nah, selanjutnya ada teknik passing yang bernama overhead pass. Tentunya kalau overhead pass kita sudah tahu kalau letak bolanya diletakkan di belakang kepala, di atas seperti ini untuk dilempar ke rekan satu tim, di passing. Nah, passing overhead pass ini di teknik yang dilakukan dengan mengoper bola dari atas kepala. Nah, kepada teman satu tim. Akhir dari gerakan posisi overhead pass ini, badan setelah passing bola akan melalui atas kepala adalah berat badan dibawa ke depan. Nah, kalau untuk melakukan teknik overhead pass ini, langkah-langkahnya pertama, posisikan badan dengan sikap yang tegap atau tegak. Lalu mengangkat bola dengan dua tangan ke atas kepala seperti ini. Lalu saat posisi akan melempar, arahkan badan sedikit ke belakang. Jadi kita kayak seperti mengambil ancang-ancang. Nah, lalu ayunkan bola ke depan sembari menambah kecepatan dari umpan. Sebab biasanya umpan ini digunakan untuk jarak jauh. Nah, jadi overhead pass ini teknik dilakukan untuk operan jarak jauh kepada teman satu tim. Perkenalkan, nama saya Romana Febrianti Putri Pako dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik untuk melakukan gerakan passing dan dribbling dalam permainan bola basket. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik passing dan dribbling yang telah diajarkan oleh guru mata pelajaran. Di antaranya ada 3 passing. Yang pertama adalah passing chest pass, lalu bound pass, dan overhead pass. Nah, untuk passing chest pass ini digunakan mengoper bola jarak dekat. Chest pass adalah teknik mengumpan passing yang dilakukan dari depan dada dan diarahkan ke rekan satu tim. Nah, kalau untuk melakukannya, kita hanya harus melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, pegang bola dengan kedua tangan, kemudian tahan di depan dada dan ujung jari di kedua tangan. Lalu, posisikan ibu jari di belakang bola dengan tangan dan ujung jari yang menyebar ke arah sisi bola. Jadi posisinya seperti ini. Lalu, posisikan siku dekat dengan tubuh. Nah, setelah itu, letakkan kaki pada posisi triple thread dengan tumpuan berat badan pada kaki belakang. Nah, lalu pindahkan berat badan ke depan saat melangkahkan untuk mengoper bola. Luruskan lengan dan putar ibu jari ke bawah sehingga tangan mengarah lurus saat melakukan tolakan. Kemudian akhiri dengan sentakan pergelangan tangan. Jadi seperti ini, lalu kita dorong ke depan.
Lalu pandangan mata menuju ke arah bola yang dilempar dan arahkan bola lurus ke depan. Selanjutnya untuk teknik passing bound pass. Nah, teknik bound pass ini dilakukan dengan memantulkan bola ke lantai dengan menggunakan kedua tangan. Nah, biasanya bound pass ini dilakukan dengan passing yang jaraknya cukup dekat. Nah, caranya pegang bola setinggi dada menggunakan dua tangan. Nah, jadi seperti ini, lalu bolanya di depan dada. Nah, arahkan bola 3/4 jarak dengan tekan yang ingin diumpan. Dengan rekan yang ingin diumpan, sehingga bola akan memantul dari lantai dalam posisi yang menguntungkan untuk diterima. Kira-kira setinggi pinggang. Nah, kemudian langkahkan badan ke depan. Rentangkan tangan, kemudian lempar bola ke bawah lantai guna memantulkan bola. Jadi seperti ini, lalu ke arah bawah supaya bolanya memantul ke rekan yang akan dituju. Nah, selanjutnya ada teknik passing yang bernama overhead pass. Tentunya kalau overhead pass kita sudah tahu kalau letak bolanya diletakkan di belakang kepala, di atas seperti ini untuk dilempar ke rekan satu tim, di passing. Nah, passing overhead pass ini di teknik yang dilakukan dengan mengoper bola dari atas kepala. Nah, kepada teman satu tim. Akhir dari gerakan posisi overhead pass ini, badan setelah passing bola akan melalui atas kepala adalah berat badan dibawa ke depan. Nah, kalau untuk melakukan teknik overhead pass ini, langkah-langkahnya pertama, posisikan badan dengan sikap yang tegap atau tegak. Lalu, mengangkat bola dengan dua tangan ke atas kepala, seperti ini. Lalu, saat posisi akan melempar, arahkan badan sedikit ke belakang. Jadi, kita kayak seperti mengambil ancang-ancang. Nah, lalu ayunkan bola ke depan, sembari menambah kecepatan dari umpan. Sebab biasanya umpan ini digunakan untuk jarak jauh. Nah, jadi overhead pass ini teknik dilakukan untuk operan jarak jauh kepada teman satu tim. Lalu selanjutnya ada teknik dribbling. Nah, teknik dribbling yang pernah diajarkan oleh guru pembimbing saya itu ada 3 jenis. Yang pertama dribbling rendah, lalu dribbling tinggi, dan dribbling crossover. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk dribbling rendah ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari lawan yang ingin merebut bola dan juga untuk melakukan terobosan ke arah pertahanan lawan. Cara melakukan dribbling rendah ini berdiri dalam posisi membuka kaki selebar bahu, lalu kaki dibuka selebar bahu. Salah satu kaki itu diposisikan ke arah depan. Lalu jika tangan yang dilakukan untuk mendribbling bola adalah tangan kanan, kaki yang berada di depan adalah kaki kiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian posisikan lutut agak dibengkokkan ke arah depan, sementara posisi badan juga condong ke depan. Lalu bagian tangan yang dilakukan untuk memantulkan bola adalah jari-jari. Lalu pantulkan bola dengan ketinggian mencapai lutut atau paha bawah. Jadi kalau dribble rendah ini tidak tinggi-tinggi, hanya sebatas lutut atau paha bawah saja, tidak sampai sepinggang atau sampai dada. Lalu selanjutnya ada yang namanya dribble tinggi. Nah, dribble tinggi ini bertujuan untuk menggiring bola dalam bermain basket dengan mempercepat penyerangan. Jadi kita mendribble itu dengan cepat untuk menghindari serangan dari lawan gitu. Nah, kalau untuk melakukan dribble ini sebenarnya mudah. Nah, yang pertama itu posisikan kaki selebar bahu dan sejajar. Lalu dribble di sisi kiri jika menggunakan tangan kiri. Begitu juga sebaliknya. Lalu pandangan mata itu harus ke arah depan, fokus kepada bola dan ke arah pergerakan lawan. Lalu pantulkan bola setinggi antara pinggang dan bahu. Nah, gerakan dribble ini bisa digunakan atau dilakukan di tempat sambil berjalan atau berlari. Nah, tapi biasanya saya sering melakukannya dengan cara berlari. Mungkin untuk pemain pemula ini bisa melatih untuk dribbling tinggi ini dengan diam di tempat terlebih dahulu. Dan jika sudah mahir bisa sambil berlari untuk mendribble dan mempraktekkan bola dengan teknik dribble tinggi ini. Lalu ada juga yang namanya dribble crossover. Nah, dribble crossover ini adalah manuver bola basket di mana pemain menggiring bola dengan mengalihkan bola dengan cepat dari satu tangan ke tangan yang lain untuk membuat perubahan arah. Gerakan ini dilakukan untuk
menghindari perebutan dari lawan. Nah, jadi kalau dalam permainan bola basket itu tentunya kita tidak asing lagi dengan pengalihan bola, ya kan, dari rekan satu tim atau ke tim lawan. Nah, jadi untuk menghindari adanya perebutan bola tersebut, kita bisa melakukan teknik dribble crossover ini dengan cara yang pertama itu posisi badan tegak. Nah, lalu badan itu sedikit dicondongkan ke depan. Nah, posisi tangan kanan atau tangan kiri yang dilakukan untuk mendribble itu ditaruh di samping badan, ya kan, dengan keadaan yang bisa dibilang dari pinggang ke bawah, ukuran bola pantulan bolanya. Lalu jika memungkinkan untuk ada perebutan bola dari tim ke tim yang lain, itu bisa kita lakukan teknik crossover dengan mengalihkan bola. Misalnya gini kan, lawan kita di depan, lalu kita di face to face gitu, man to man gitu kan. Nah, terus kita bisa dari tangan kanan ini kita langsung mengalihkan bola dengan gerakan silang ke kiri dengan dipantulkan dulu ke arah bawah. Jadi gini, lalu dipantulkan ke bawah, jadi bola itu langsung berada di tangan kiri. Nah, untuk melakukan teknik ini diperlukan konsentrasi dan gerakan yang cepat, karena jika kita melakukan teknik ini dengan lambat, tentunya dengan mudah pemain dari tim lawan itu dapat merebut bola yang kita pegang. Nah, jadi demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai teknik passing dan dribble yang saya tahu dan saya pahami. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.